Masih bersama dengan Nurdin Khalid. Pak Nurdin Khalid merupakan Ketua Umum PSSI 2003 sampai dengan 2011. Nah, ketika sepanjang menjadi Ketua PSSI tersebut, Pak Nurdin, apa sih hal-hal yang sampai sekarang Bapak lihat masih terjaga dengan baik? Apakah soal liga-liga tadi atau mungkin ada hal lain juga? Hal yang paling saya kagumi sekarang bahwa pelaksanaan kompetisi Liga Indonesia itu berjalan sudah kontinu, konsisten, dan semakin hari pelaksanaannya semakin baik. Terlepas masih ada gangguan yang kadang-kadang ada supporter yang tidak sportif, itu dalam sepak bola itu hal yang biasa. Tapi ini memang harus terus kita meminimalkan agar masyarakat kita, anak muda kita itu sudah menjadikan sepak bola sebagai tempat berlibur mereka, tempat bermalam minggu kalau itu pelaksanaannya pada malam minggu. Masih banyak hal yang perlu dibenahi, Mbak Tisa. Yang pertama adalah infrastruktur. Ya. Sepengetahuan saya, PSSI saya sampai sekarang belum punya base camp. Di mana-mana di dunia, timnasnya itu punya base camp. Saya pernah meninjau base camp timnas Argentina. Itu di areal kurang lebih 100 hektar. Itu luar biasa dengan sport saya yang sudah teknologi tinggi, gitu ya. Kita belum punya itu. Nah, timnas kita ke depan, saya yakin pemerintah akan pasti cepat bisa merealisasikan ini karena sudah ada perencanaan dari Pak Erick Thohir di IKN nanti. Nah, ketika Indonesia sudah punya base camp, maka itu akan semakin mempermudah daripada anak kita untuk berlatih dengan segala macam kebutuhan yang mereka perlukan. Itu satu. Yang kedua adalah peningkatan daripada pemain usia dini. Nah, klub profesional itu diwajibkan, harusnya diwajibkan itu memiliki daripada youth development. Nah, agar supaya ada kesinambungan untuk regenerasi daripada pemain dan ada sumber pemain tidak harus dari luar. Usia dari berapa tuh harusnya Pak untuk ya, minimal 16 tahun lah. Okay. Tapi sebaiknya 12 tahun. Sebab membangun sebuah menciptakan pemain yang berkualitas itu harus dari usia dini. Usia dini 12 tahun itu adalah ideal sekali. Nah, kalau klub-klub profesional kita sudah memiliki seperti ini, ditambah dengan masing-masing klub punya base camp seperti yang ada di Eropa dan sebagainya, maka industri bola kita itu sudah semakin tercipta. Dan ketika sepak bola kita sudah menjadi sebuah industri, sponsor itu tanpa diundang dia datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang bersedia mensponsori sebuah klub sepak bola itu memiliki value yang tinggi, memiliki nilai tambah bagi perusahaannya. Nah, oleh karena itu infrastruktur, base camp setiap klub, base camp tim nasional kita adalah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Dan saya yakin pemerintah akan menangani itu karena saat ini sudah bagus sekali. Satu-satunya barangkali olahraga yang ada perpresnya, yaitu sepak bola. Oke. Nah Pak, kita nih punya contekan nih foto-foto Bapak ketika dulu masih aktif di PSSI. Mungkin teman-teman di panel bisa diputar ya. Kita pengen denger nih cerita Bapak ketika tengah beraktivitas. Nah ini pada saat itu ngapain ini Pak? Nah ini foto-fotonya tadi ada kayak bertamu lah ya. Ini foto ini waktu dilantik jadi Ketua Pemda PSSI Sulawesi Selatan tadi oleh Pak Aswar Anas, Ketua Umum waktu itu. Oke, itu sebelum ke PSSI? Sebelum ke PSSI. Oke. Nah kemudian yang ini Pak? Ini dengan tim nasional kita. Ini dengan Pak Nirwan Bakri ini. Jadi Pak Nirwan itu adalah wakil ketua umum yang gila bola. Gitu. Nah, ini ketika saya memperkenalkan daripada tim Pelita. Saya pernah manajer Pelita Jaya. Oke. Gitu. Nah, apa ada cerita mungkin di balik itu semua tuh Pak? Ini waktu saya tanya di kapten, ini mengenai kondisi para pemain. Gitu. Ini saya dari DPR menuju ke Sawangan. Bertemu dengan pemain, saya menanyakan, karena saya seorang manajer dan ketua umum yang tidak hanya menerima informasi, saya langsung cek ke lapangan dan saya turun ke lapangan, bahkan sering bermain dengan pemain kita. Gitu. Nah kalau yang ini nih, banyak ini dengan Panggung Gemelar waktu Kongres PSSI. Nah ini termasuk ketika kemenangan di mana nih Pak? Bawa piala dan penuh sukacita ekspresi-ekspresi. Ini waktu PSM juara. Ini waktu PSM juara ini. Juara Liga Indonesia untuk pertama kali sejak 25 tahun tidak menjadi juara, baru juara lagi ini. Ini waktu juara PSM ini. Saya manajer PSM waktu itu. Ya, awalnya dari PSM, kemudian orang melihat bahwa luar biasa sekali prestasi yang mampu diciptakan oleh Pak Nurdin Khalid sehingga pada saat itu bisa berkiprah di kancah nasional begitu, dan luar biasa juga bisa membangun PSSI selama dari 2003 sampai dengan 2011. Jadi saya menjadi ketua PSSI, Mbak Tisa, itu bukan tiba-tiba. Saya betul-betul dari bawah. Jadi saya mulai dengan manajer PSM, ya, 3 musim kalau nggak salah, kemudian menjadikan juara PSM,
Dan untuk pertama kalinya ada klub tuan rumah champion A8 besar. Maka kesebelasan Jepang, Korea Selatan itu bermain di Makassar. Dan waktu itu stadion kita sangat memenuhi syarat. Kita markup stadion itu menjadi stadion bertaraf internasional sehingga bisa menjadi champion Asia. Dari situ kemudian saya menjadi ketua Pengda PSSI Sulawesi Selatan. Dari situ baru naik ke PSSI menjadi ketua tim nasional di bawah panggung gelar. Dari ketua tim nasional kemudian saya menjadi ketua umum PSSI, dan pertama kali 2003 itu pemilihan ketua umum secara demokratis sepanjang sejarah PSSI. Nah, itulah kemudian saya menjadi ketua umum dan mencanangkan daripada visi 2020. Hal yang menggembirakan Mbak Tisa bahwa beberapa program saya itu tercipta, itu terwujudkan sampai sekarang. Misalnya kita Piala Asia. Umur PSSI 70 tahun baru bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Coba bayangkan 70 tahun. Itu kan kalau manusia sudah kakek-kakek kayak 70 tahun. Tapi dengan lobby di tengah-tengah kita tidak memenuhi syarat, tapi kita bisa melobi AFC sehingga alhamdulillah kita bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Dan itulah pertama kali Sepp Blatter, Presiden FIFA datang ke Indonesia, dan euforia masyarakat kita luar biasa. Di luar dan di dalam stadion itu luar biasa. Kita itu kan masyarakatnya pencinta sepak bola, Pak. Mau siapapun yang main kita nontonnya luar biasa. Maupun timnas nggak main, setiap orang mungkin punya tim favoritnya masing-masing, punya pemain favoritnya masing-masing. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus meyakinkan AFC supaya mau bermain di Indonesia. Tampaknya kita kesulitan untuk mendapatkan trust begitu dari luar. Kemudian juga ketika ada kompetisi antar liga, begitu antar daerah, sulit bagi sponsor juga untuk memberikan sponsor-sponsor bagi sepak bola. Kenapa sesulit itu pada saat itu, Pak? Pada saat itu waktu 2006 setelah saya cadangkan visi 2020 PSSI, industri bola pentas dunia, saya melobi AFC itu mulai dari sekjen AFC di Paris. Ketika itu ada kongres FIFA di Paris, saya melobi. Apa kata sekjen AFC Peter Palapan waktu itu? Indonesia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah. Sebagai orang Bugis Makassar itu tersinggungnya luar biasa Mbak Tisa. Buktikan. Kemudian saya kembali ke Indonesia bersama almarhum sekjen saya Nugra Basus. Saya rapat apa yang membuat kita bisa meyakinkan AFC. Nggak dikasih tahu kenapa Indonesia nggak layak. Pertama, infrastruktur, kita belum punya stadion bertaraf internasional. Gelora Bung Karno saja tidak memenuhi syarat menjadi stadion internasional. Infrastruktur tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tim nasional kita ya belum berprestasi gitu. Yang ketiga, penonton kita itu masih kurang yang datang ke stadion. Stadion kita belum penuh karena liga kita belum berjalan sebagaimana mestinya waktu itu. Nah, sehingga sponsor itu kurang. Jadi kriteria persyaratan AFC itu satu pun tidak dipenuhi. Tapi ketika saya bertemu kembali dengan sekjen AFC, saya katakan, mau ndak Indonesia sepak bolanya maju? Dia katakan mau. Kita harus menarik perhatian Presiden Indonesia, pemerintah Indonesia. Bagaimana caranya? Jadikan Indonesia tuan rumah. Pasti pemerintah Indonesia ada kepedulian, ada perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Dan apa yang saya katakan itu benar. Kemudian dia tawarkan, kalau begitu tuan rumah 4 negara. Ya, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam. Saya terima itu. Tapi saya bilang pembukaan dan final itu di Indonesia. Dan dipenuhi. Dan alhamdulillah dengan kita ditunjuk menjadi tuan rumah, Presiden SBY pada saat itu menyetujui untuk renovasi stadion Bung Karno Gelora Bung Karno menjadi stadion bertaraf internasional sampai sekarang. Nah, itulah kemudian euforia sepak bola kita, antusiasme masyarakat luar biasa sehingga liga kita bisa berjalan dengan baik, dan 2007 kita menduduki ranking 8 penyelenggaraan Liga Indonesia dari 43 negara. Tapi kalau dengar cerita Bapak nih ketika commercial break, ternyata ketika membangun sepak bola Indonesia beberapa belas tahun yang lalu, itu benar-benar PSSI terseok-seok begitu ya Pak, menawarkan tayangan pertandingan antar klub liga saja. Pada saat itu katanya ditolak sejumlah stasiun televisi. Sampai akhirnya ketika ada pertandingan justru dibidding ke beberapa stasiun televisi, dan itu menjadi sebuah perlombaan bagi stasiun televisi untuk mendapatkannya Pak ya. Mbak Tisa, kalau saya membayangkan tahun 2003, 2004, hampir saya mundur jadi ketua PSSI waktu itu. Baru mulai ya? Baru mulai. Kenapa? Karena ketika saya menelpon Dirut Bank Mandiri waktu itu, ini cerita Pak Nelu almarhum, bahwa saya menyampaikan ini segera saya akan menyampaikan program untuk Liga Mandiri. Karena sebelumnya tahun 2003 itu Liga Mandiri, waktu Pak Agung Gumelar. Apa kata Dirut Bank? Mohon maaf Pak Nurdin, Liga Mandiri, Bank Mandiri tidak menjadi sponsor lagi. Kenapa? Tidak ada value untuk Bank Mandiri. Luar biasa kekecewaan. Itulah kemudian saya merancang sebuah konsep industri bola. Itulah yang saya jual kepada stasiun televisi. Alhamdulillah saya bidding,
kalau nggak salah ada 4 atau 5 yang ikut bidding waktu itu, bidding secara tertutup dimenangkan oleh Antv. Antv itu waktu itu memberikan penawaran 100 miliar di bayar depan. Itulah 100 miliar yang kita deposito, yang kita mainkan sehingga bisa kita melanjutkan daripada kompetisi berkelanjutan sampai hari ini. Perjuangan luar biasa. Dan ketiga itu Mbak Tisa, kalau kita mau tim nasional jangankan latihan. Untuk pertandingan saja kita harus bayar televisi untuk dia siarkan. Dulu waktu itu. Dan ya kebanyakan waktu itu pengurus mengeluarkan dana dari koceknya, termasuk di klub-klub. Klub-klub itu hampir semua manajernya, termasuk waktu dia manajer PSM, hampir semua klub Indonesia itu pengurusnya yang mengeluarkan uang. Karena belum ada sponsor seperti sekarang. Nah setelah kita mencanangkan industri bola menuju pentas dunia, barulah kemudian liga profesional kita diakui LFC, barulah sponsor datang. Dan saya bangga hati karena konsep itu berjalan sampai saat ini, sehingga sepak bola kita sudah masuk dalam kategori industri bola. Oke, sudah masuk kategori industri bola dan juga kita sudah mampu saat ini pemirsa menoreh prestasi di kancah internasional dan harapannya kita tentu bisa masuk nanti ke Olimpiade di Paris, Prancis pemirsa. Nah, bicara soal harapan ke depan untuk Olimpiade Paris, Prancis, kita tentu harus bertanding dulu nih dengan Gini. Bagaimana Bapak melihat proyeksinya untuk Indonesia? Bisakah Indonesia mengalahkan Gini dan kita bisa berprestasi menuju ke Olimpiade? Sesaat lagi pemirsa akan kita bahas, tetaplah bersama kami di One on One.